Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi TPP ASN Pemprov NTT. Oke, kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu masukkan link aplikasinya pada browser, kita copy, kita paste pada browser, lalu enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita diminta untuk masukkan username dan password. Nah, untuk username kita gunakan NIP eselon 2 masing-masing SKPD. Ya, jadi NIP eselon 2-nya untuk username. Lalu passwordnya semua sama. Passwordnya NTT Prof. Seperti ini, NTT Prof passwordnya. Lalu kita masuk. Oke. Bila loginnya berhasil, maka tampil laman dashboardnya. Seperti ini. Nah, setelah kita berhasil masuk, kita bisa melakukan ubah password. Di sini kita klik pada nama SKPD, lalu klik akun. Kita bisa ubah password dengan cara kita mengubahnya, lalu kita klik simpan. Oke. Nah, kita lanjut. Tahap awal yang kita lakukan adalah kita mengisi profil SKPD. Pada profil SKPD kita klik, lalu muncul data profil SKPD. Nah, di sini saya sudah sempat mengisi profil SKPD-nya. Di Bapak Ibu yang belum mengisi tentunya muncul notifikasi belum mengisi. Nah, untuk mengisi profil SKPD kita ke bagian paling kanan. Ke bagian paling kanan ada tombol edit. Ini tombol editnya, kita klik tombol edit. Lalu muncul form untuk kita melakukan edit. Kita mengisi NIP kepala, nama kepala, pangkat kepala, NIP bendahara pengeluaran, dan nama bendahara pengeluaran. Selanjutnya kita klik pada tombol simpan. Oke, setelah profil SKPD telah kita update, kita lanjut ke menu dokumen pendukung. Nah, pada menu dokumen pendukung ada nilai SKP, Form D, tunggakan pajak, DP3R, dan LHKSN. Nah, untuk nilai SKPD, yang memiliki hak akses untuk mengupload dokumen adalah Badan Kepegawaian untuk upload nilai SKP bulanan. Lalu untuk Form D yang memiliki hak aksesnya itu Biro Organisasi. Nah, SKPD yang lain kita hanya bisa melihat. Tunggakan pajak sama juga yang melakukan upload dokumen, barang pendapatan dan aset, lalu DP3R diupload oleh inspektorat, dan LHKSN diupload oleh inspektorat. Oke, itu dokumen pendukungnya. Lalu kita lanjut ke data pegawai. Nah, untuk data pegawai, di sini kita pilih data pegawai. Lalu kita pilih nama perangkat daerahnya. Kita pilih. Oke, selanjutnya di sini ada tampil dua pilihan untuk kita melakukan tambah pegawai. Nah, pilih yang pertama di sini. Ini kita melakukan tambah pegawai dengan cara satu persatu atau isi data pegawainya per orang, per pegawai. Dari ini nama lengkap, jabatan, kelas jabatan, jenis jabatan, golongan, beban kerja, jumlah kebutuhan pegawai, jumlah pegawai yang ada. Nah, khusus pada beban kerja itu kita bisa lihat beban kerja tahunannya di Form D, tepatnya di kolom ketiga.
itu ada beban kerja tahunannya. Terus untuk jumlah kebutuhan pegawai sama ada di form D di kolom keempat. Lalu jumlah pegawai yang ada sama juga di form D itu ada di kolom kelima. Oke. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa melakukan upload seluruh pegawai. Jadi seluruh pegawai bisa kita upload sekaligus, upload Excel. Kita klik pada menu upload seluruh pegawai, lalu kita pastikan untuk kita mendownload semua file yang disediakan, mulai dari format, kode, lalu data pegawai, kita wajib download. Pertama kita download format, kita download formatnya, lalu kita download kode, lalu kita download data pegawainya. Oke. Setelah semuanya terdownload, kita buka. Oke, setelah semuanya terdownload, kita buka file yang namanya form upload pegawai. Nah, file yang form upload pegawai ini yang kita gunakan untuk mengisi data pegawai di form. Nah, setelah kita mengisi data pegawainya di sini, kita upload kembali ke aplikasi PPT. Oke, itu akan saya jelaskan. Kita coba untuk mengisi data pegawai. Lalu kita buka juga format kodenya sama file data pegawainya. Oke, setelah kita buka ketiga file ini, kita ke file yang format upload pegawai. Nah, format inilah yang akan kita gunakan untuk upload. Di sini ada NIP, nama, jabatan, kode jenis. Nah, untuk kode jenis, kita lihat kodenya di file format kode. Oke, file format kode. Kita ke jenis jabatan, jenis jabatan. Nah, apabila jenis jabatannya umum, maka kodenya 1. Lalu jenis jabatannya adalah fungsional, kodenya adalah 2. Oke. Selanjutnya ada kode golongan. Kode golongan, kita kembali lagi ke format kode, file format kode di sheet golongan. Ini kita bisa lihat kode 1 untuk golongan 1A, kode 2 untuk golongan 1B dan seterusnya sampai dengan golongan 4E adalah kodenya 17. Tadi yang kita masukkan adalah kodenya. Selanjutnya kode kelas jabatan. Nah, untuk kode kelas jabatan, kita kembali lagi ke file format kode. Kita pilih sheet kelas jabatan. Ini kelas jabatan. Lalu kita filter nama perangkat daerah kita. Ini saya coba dengan keuangan. Oke, keuangan, filter. Nah, khusus di sini pastikan untuk Bapak Ibu melakukan filter. Karena kode kelas jabatan dari setiap SKPD pasti akan berbeda. Oke, di sini badan keuangan, susah filter. Lalu kita lanjut beban kerja. Nah, sama juga beban kerja ini kita ambil dari form D di kolom ketiga. Lalu kebutuhan pegawai dan jumlah pegawai juga sama kita ambil dari form D. Oke, di sini saya mencoba untuk mengisi salah satu data untuk mengupload. Kita uji coba. Yang pertama kita ke data pegawai. Saya filter pegawai yang ada di badan keuangan. Oke, badan keuangan. Saya blok nama dan NIP dan namanya. Dan nama, copy. Lalu kita paste pada file format upload pegawai. Kita paste. Oke, paste berhasil. Lalu untuk jabatan, untuk jabatannya kita isi kepala badan. Lalu kode jenis jabatan. Kita pergi ke file format kode. Lalu kita lihat di jenis jabatan, jenis jabatan. Nah, apabila jenis jabatannya umum, maka kodenya 1. Lalu untuk jenis jabatan fungsi
Oke, kita kembali ke file format kode, format upload pegawai. Nah, di sini kepala badan adalah jenis jabatannya adalah umum, maka yang kita masukkan adalah kodenya, yaitu 1. Selanjutnya untuk golongan. Nah, kode golongan ini kita kembali ke sheet format kode. Kita pilih sheet golongan. Lihat golongannya berapa? Golongannya 4C, berarti kodenya 15. Yang kita masukkan adalah kode angka 15 ini. Oke, kita kembali lalu kita masukkan 15. Selanjutnya kode kelas jabatan. Kita kembali ke format kode, pilih sheet kelas jabatan. Lalu kita lihat kelas jabatan 15. Berarti kodenya adalah 636. 636. Paste. Lalu untuk beban kerja itu ada di form D. Itu untuk badan keuangan, kepala badannya itu 1848. Ya, jumlah kebutuhan pegawainya 1, lalu jumlah pegawainya 1. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil form D di biro organisasi. Nah, di sini saya sudah menginput satu data pegawai. Nah, kita bisa menginput sebanyak-banyaknya pegawai untuk kita melakukan sekaligus upload. Saya coba dengan 1. Kita lihat hasilnya. Oke, saya coba. Setelah kita mengisi semua data pegawai, kita save, Ctrl S ataupun save. Setelah kita save, oke, kita kembali ke aplikasi, TPP, lalu kita pilih file Excel ini, browse. Ini untuk kita upload. Kita browse. Setelah kita browse, kita pilih form upload pegawai yang tadi kita isi. Oke, kita pilih, lalu kita klik pada upload Excel, kita upload. Oke, maka data pegawai yang tadi kita isi di form upload telah muncul. Nah, di bagian kanan ada edit dan ada hapus untuk mengedit dan menghapus data apabila ada kesalahan. Oke, kiranya cara input data pegawai. Selanjutnya kita lanjut dengan tempat bertugas bagi SKPD yang mendapat kriteria TPP-nya tempat bertugas. Ini kita klik pada tempat bertugas, lalu kita klik pada nama perangkat daerahnya. Lalu di sini ada tambah pegawai berdasarkan tempat bertugas. Kita klik tambah, lalu kita pilih pegawai. Di sini dia akan menampilkan seluruh pegawai yang telah kita input di data pegawai tadi. Pilih pegawai lalu kita taruh isi juga dengan detail tempat bertugas. Contohnya pegawai ini ada berada di Pantai Lanjut Usia, di Momere, dan lain sebagainya. Oke, langsung klik tombol simpan. Oke, itu untuk tempat bertugas. Untuk kondisi kerja juga sama. Nah, bedanya di sini ada dokumen pendukung. Untuk kondisi kerja, itu kita wajib mengupload dokumen pendukung atau berkas pendukung. Kita pilih pegawai, lalu pilih nama bidang pelayanannya. Untuk kesehatan tentunya pelayanan. Lalu kita pilih dengan berkas pendukung. File suratnya. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu selanjutnya kelangkaan profesi juga sama. Proses inputnya sama. Lalu pertimbangan objektif lainnya juga proses inputnya sama. Oke. Proses inputnya juga sama. Lalu pelaksana tugas. Nah, sedikit penjelasan terkait dengan pelaksana tugas. Pelaksana tugas di sini yang wajib menerima tambahan penghasilan pelaksana tugas adalah pegawai yang ditunjuk langsung oleh gubernur, dibuktikan dengan keputusan gubernur. Nah, itu sedikit penjelasan. Untuk penjelasan untuk
lebih detail kriteria terkait kriteria penerimaan TPP, bisa Bapak Ibu share atau cari di Pergubnya, Pergub nomor 3 tahun 2023. Bapak Ibu bisa mendapatnya melalui aplikasi Badan Keuangan ataupun di dashboard aplikasi TPP. Di sini kita sediakan ini upload, download TPP, Pergub TPP-nya, lalu keputusan gubernurnya, contoh keputusan gubernurnya kita upload juga. Bapak Ibu bisa mendownload di sini. Oke. Untuk data pegawai selesai, kita lanjut di menu proses pengajuan. Oke, menu proses pengajuan kita klik, lalu kita pilih perangkat daerah. Lalu di sini ada dua pilihan. Ada pilihan ajukan semua pegawai sekaligus dan juga ajukan pegawai satu persatu di sini. Untuk ajukan data per pegawai ini. Lalu untuk ajukan semua pegawai sekaligus di sini. Oke, kita ajukan. Nah, setelah kita ajukan, maka statusnya berubah menjadi proses verifikasi staf. Kita menunggu proses verifikasi dari staf tim TPP. Menunggu prosesnya. eh, saya coba lakukan verifikasi. Tentunya proses verifikasi ini dilakukan oleh tim TPP. Verifikasi dilakukan dua kali. Yang pertama oleh staf, lalu yang kedua oleh pimpinan. Verifikasi pimpinan. Saya mencoba untuk validasi, oke. Verifikasi. Nah, setelah verifikasi dari staf, kita refresh, maka tampilan statusnya berubah menjadi proses verifikasi pimpinan. Nah, kita menunggu verifikasi dari pimpinan. Oke, kita bersabar sedikit, kita menunggu proses verifikasi dari pimpinan. Refresh. Oke, apabila sudah diverifikasi oleh pimpinan, maka prosesnya selesai. Nah, setelah proses selesai, dan ternyata ada kesalahan data pegawai. Karena setelah prosesnya selesai, maka semuanya dikunci. Data pegawai pun dikunci semua. Otomatis terkunci. Nah, apabila ada kesalahan, kayak seperti ini, eh, data pegawainya akan terkunci. Kita tidak bisa edit dan juga tidak bisa hapus. Oke, nah untuk eh, data pegawai yang statusnya sudah selesai dan ternyata ada kesalahan, atau mungkin bulan Januari pegawai ini masih di SKPDA. Nah, ternyata di bulan Februari pegawai tersebut mutasi ke SKPDB. Nah, itu bisa kita lakukan melalui ini, menu usulan perubahan. Kita klik menu usulan perubahan, klik perangkat daerah, lalu kita tambah usulan. Kita masukkan usulannya, mutasi pegawai atas nama
atas nama siapa? Nama pegawainya siapa? Contohnya atas nama Alfred. Lalu kita kirim usulan. Nah, maka statusnya usulan baru. Kita menunggu eh, verifikasi usulan dari tim TAPD. Kita refresh. Nah, apabila dari tim TAPD terima usulan, maka statusnya akan terima. Dan tolak, maka statusnya akan tolak. Lalu ada catatan. Klik pada tolak, maka akan muncul catatan. Oke, setelah diterima, nanti dari tim verifikasi akan membuka kunci pegawai bersangkutan untuk kita bisa melakukan edit di data pegawai. Oke, selanjutnya ada menu lampiran SK. Lampiran SK di sini mulai dari SK beban kerja. Kita coba SK beban kerja. Lalu kita klik, kita masukkan nomor surat. Untuk nomor suratnya 002 titik PO garing D. Kalau tanggal suratnya contohnya 29 Maret 2023. Lalu kita pilih cetak lampiran. Oke, maka tampilan seperti ini, tampilan lampiran SK-nya. Lampiran SK seperti ini. Ini lampiran surat beban kerja seperti ini. Lalu kita coba lagi lampiran prestasi kerja. Prestasi kerja, cetak. Kita terlebih dahulu pilih bulan Januari, lalu nomor surat sama tanggal surat. Sama kita klik cetak lampiran. Oke. Nah, apabila nilai prestasi kerjanya masih kosong, maka statusnya menunggu. Apabila nilai prestasi kerjanya sudah ada, maka tampil di sini seperti ini. Oke, ini surat berdasarkan prestasi kerja bulan Januari. Ini bulan Januari. Oke, selanjutnya bulan kedua dan sampai dengan bulan Desember. Oke, selanjutnya kondisi kerja, kelangkaan objektif lainnya, proses cetaknya sama. Nah, kita langsung ke pembayaran. Menu pembayaran. Lalu kita pilih perangkat daerah. Lalu kita pilih bulan pembayaran. Lihat detail. Nah, maka perhitungan TPP berdasarkan per kriteria akan tampil seperti ini sampai dengan total yang kita terima. Ini data perhitungan TPP-nya, bulan Januarinya. Tadi kita pilih bulan Januari. Bulan Januari akan tampil. Oke, ini perhitungan pembayarannya. Lalu yang terakhir status bayar. Status bayar. Status bayar ini untuk kita melihat progres pembayaran. Nah, status bayar ini akan diverifikasi oleh tim pembayaran TPP.
Oke, itulah langkah-langkah, kita mengisi aplikasi TPP ASN Provinsi NTT. Semoga aplikasinya bisa diisi dengan baik dan berjalan lancar. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.